Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merapi Bonegoro akan mempresentasikan hasil karya kami Kita Tibur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alifa Ilona Putri Marsa, nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nadifa Putri, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Kaila Mailinda, nomor presensi 16. Perkenalkan, nama saya Dibaus Nafara Fadila, nomor presensi 1. Perkenalkan, saya Bibi Angga Sudawibowo, nomor presensi 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Didi Selino, nomor presensi 21. Perkenalkan, nama saya Sada Raihan, nomor presensi 21. Perkenalkan, nama saya Zahra Mazakansa, nomor presensi 34. Perkenalkan, nama saya Nagisa Disa Kirania, nomor presensi 25. Perkenalkan, nama saya Dewi Nagata, nomor presensi 9. Nama saya Muhammad Alfi Nasrullah, nomor presensi 22. Perkenalkan, nama saya Raditya Alversa, nomor presensi 27. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kronologinya terlebih dahulu Perang Diponegoro. Dimulai dari Aldi dan Jogja. Jadi awal pertama ada insiden Anjir. Jadi insiden Anjir itu adalah insiden pemasangan patok di wilayah pekarangan Pangeran Diponegoro. Awalnya Hendrik Misef dengan Pati Danurejo memasang anjir atau patok di wilayah pekarangan milik Diponegoro. Lalu Pangeran Diponegoro pun tidak terima dan meminta Patih Danurejo mencabut patok tersebut. Lalu kemudian Patih Danurejo tetap memasang kembali patok tersebut dengan dilindungi oleh pasukan pengawal Patih. Lalu pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda ini datang ke kediaman Pangeran Diponegoro yang terletak di daerah Tegalrejo, dan Belanda membumi hanguskan daerah Tegalrejo ini. Lalu Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke daerah selatan, yaitu ke Gua Selarong. Pangeran Diponegoro untuk biar feel safe gitu di daerah sekitar Gua Selarong ini diberi kayak benteng juga mengelilingi. Lalu selanjutnya, Pangeran Diponegoro ini di Gua Selarong merancang beberapa strategi perang. Dan Pangeran Diponegoro membuat 16 markas komando cadangan. Strateginya yaitu yang pertama, dia menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi Belanda dan menghalau serangan dari luar. Kemudian yang kedua, mengirim kurir kepada para ulama dan bupati akan mempersiapkan perang dengan Belanda. Yang ketiga, membuat daftar nama bangsawan, mana yang menjadi kawan dan mana yang menjadi lawan. Kemudian yang keempat, membuat kesultanan menjadi beberapa bagian mandala perang dan menentukan pemimpinnya. Pangeran Diponegoro yang tadinya membagi 16 mandala perang itu dikomandoi oleh Pangeran Adinegoro, yaitu adik Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro itu didampingi oleh Pangeran Mangkubumi sebagai paman Diponegoro, terus Ali Basya Santot Prawiladjojo sebagai panglima muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro kembali balik menyerang keraton Yogyakarta dan berhasil menduduki keraton. Nah, pergerakan pasukan Diponegoro itu terus meluas hingga ke daerah Magetan, Madiun, Semarang, Pekalongan, Rembang, dan sebagainya. Nah, perang Diponegoro ini sering disebut juga dengan perang Jawa dikarenakan perang ini tuh bisa menggerakkan banyak kekuatan atau bahkan seluruh kekuatan yang ada di Pulau Jawa. Jenderal Lennox sebagai pemimpin pasukan Belanda itu berusaha meningkatkan kekuatannya dalam menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pasukan pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun, gua tersebut telah kosong, yang mana ini merupakan strategi dari Pangeran Diponegoro, di mana pasukan Pangeran Diponegoro sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan
Alibasyah Sentot Prawiro Dirjo. Pangeran Diponegoro ini melakukan strategi perang atrisi atau perang penjemuan, yaitu perang dengan jangka waktu yang lama agar Belanda itu bosan. Dalam perangnya itu Pangeran Diponegoro pindah dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan lain agar pasukan Belanda bingung dalam menyerang pasukan Diponegoro. Tetapi Jenderal Belanda Van de Kock itu berinisiatif dengan membuat pertahanan benteng Stensel. Dengan sistem benteng Stensel ini, Belanda berhasil memukul mundur Pangeran Diponegoro. Kemudian banyak para pemimpin yang bekerja sama dengan Pangeran Diponegoro itu ikut tertangkap. Kemudian tapi rakyat tetap melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sentot Prawiro Dirjo. Kemudian Sentot Prawiro Dirjo ini mulai menyerang di benteng Nanggulan yang sekarang menjadi daerah Kulon Progo. Selanjutnya terjadi perjanjian Imogiri. Perjanjian Imogiri ini menceritakan yaitu pasukan Belanda yang memfokuskan dan mendesak para pasukan dari Sentot Prawiro Dirjo agar mereka bisa diajak berunding. Tetapi Sentot Prawiro Dirjo tentu saja menolaknya. Tapi akhirnya Sentot Prawiro Dirjo pun luluh dan akhirnya menandatangani perjanjian Imogiri pada tanggal 17 Oktober tahun 1829. Isi dari perjanjian Imogiri adalah yang pertama, Sentot Prawiro Dirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot Prawiro Dirjo tidak dibubarkan dan tetap diperbolehkan membentuk pasukan. Yang ketiga, Sentot Prawiro Dirjo dan pasukannya tetap diperbolehkan untuk menggunakan sorban. Dan yang keempat, sebagai lanjutan dari perjanjian Imogiri, pada tanggal 14 Oktober 1829, Sentot Prawiro Dirjo bersama pasukannya menuju ke Yogyakarta untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Belanda mengumumkan sayembara kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal, itu akan diberi 20.000 ringgit atau 20.000 gulden. Nah, Van de Kock yang mengetahui letak pasukan Pangeran Diponegoro dan Pangeran Diponegoro yang berada di hutan Jati Remo Jatinegoro akhirnya menyuruh Kolonel Clarence untuk mengajak Pangeran Diponegoro agar bisa berunding. Pada tahun 1830, Jenderal Van de Kock mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, dan Jenderal Van de Kock menjanjikan bahwa perundingan itu gagal, maka Pangeran Diponegoro akan dikembalikan ke markasnya. Namun Van de Kock berkhianat. Setelah perundingan itu gagal, Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada di dalam pita timbul ini dan cara pembuatannya. Kemudian akan menjelaskan berapa pengeluaran yang kita. Pertama, di sini ada ciri khas dari kota Jogja, yaitu Tugu Jogja. Kemudian di depannya itu bangunan kecil itu adalah kita simboliskan sebagai Keraton Yogyakarta. Kemudian di sebelah sini ini ada Kiai Mojo. Terus ini ada Mangkubumi, Alibasa Sentot. Terus di sini ada buka Itu ini Pangeran Diponegoro, ini Van de Kock, kalau yang ini Hendrik. Ini Patih Danurejo. Ya, ini Danurejo ketiga ya, kalau yang ikut Diponegoro itu yang ketiga. Di sini ada Gua Selarong sebagai tempat Diponegoro untuk membuat strateginya. Kemudian di sini ada benteng Belanda. Nah, di sini tuh ada ceritanya tersendiri. Nah, ceritanya itu ini adalah perang gerilya. Jadi di sini pasukan Indonesia bersembunyi untuk menyerang secara mendadak ke benteng yang ada di sini. Itu ceritanya. Ini ada anjirnya juga. Sama ini yang runcing-runcing tuh patok yang namanya anjir.
Terus ini Karesidenan. Nah, ini Karesidenan, yang ini water towernya Magelang. Ini ciri khasnya Magelang. Terus di sini ada ciri khas dari rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah joglo, dan yang merah-merah ini Benteng Stelsel. Terus ini ada Gunung Lawu. Di sini Muria. Ini Gunung Muria. Ini Gunung Merapi. Nah, ini bukit-bukit kita tambah, soalnya waktu pembuatan di situ kelihatan kosong, jadinya ditambahin. Terus yang warna putih-putih ini adalah rumah-rumah penduduk. Ini rumah mbah saya, ini rumah pakde saya. Barangkali ada yang mau berkunjung. Yang tentara-tentara warna hijau ini adalah tentara Republik Indonesia, dan yang warna seragam OSIS SMP ini pasukan Belanda. Kemudian di sini ada yang nongol putih itu bukan pemimpin dari pasukan Belanda yang sedang ada di markas atau Benteng Stelsel. Sama ada tambahan, ini kapalnya tuh kapal Belanda, terus ini yang buat saya. Sama saya. Jadi balas Tujuhnya saya. kalau warnain saya. Ini saya. Tawar benteng. Terus di sini ini pohon. Terus oh ya, ini tulisan perang-perang. Sama ini ada legenda. Soalnya ini Pulau Jawa ya, cuma diambil di bagian Jawa. Kemudian dari bahan-bahannya yaitu ini adalah semen asli ya, yang dicampur sama bubur kertas. Jadi bubur kertas yang udah sampai kering, yang udah kayak pakai gitu. Terus kita campur dengan semen, itu buat pengganti pasir. Dasarnya triplek. Kayak kulit. Ya, kemarin kita menghuni di sana. Saya mandor. KPN kulit sama pohon-pohonnya. Ini apanya? Bangunan-bangunannya itu dari karton. Terus ini biasanya bikinnya pakai bubur kertas. Awalnya dari clay, terus Pakai pondasi. terus pohon-pohonnya dari kapas yang bulat-bulat. Batangnya dari kertas yang digulung. Kapalnya juga dari karton. Karton di sini ada tusuk sate. Terus ini karton juga. Dibengkokin terus ditempel. Sini juga semuanya homemade. Terus ini pakai tulisan terangnya pakai styrofoam. Yang anjirnya ini dipakai dari tusuk gigi yang digunting jadi dua. Jadi yang atas runcing, yang bawahnya runcing. Ya, warnanya pakai cat akrilik semuanya. Biayanya, total biaya. Biayanya tripleknya itu harganya 85.000. Terus semennya itu gratis soalnya dari rumah. Semen. Habis itu styrofoamnya itu juga gratis karena dari rumah. Terus kartonnya itu yang besar itu 10.000. Dua ya. Terus cat akriliknya tuh ada yang udah punya, terus ada tambahan beli-beli itu sekitar 15.000. Orang-orangannya itu hasil tawar 12.000. Hasil negosiasi sama anak-anak kelas 11 Parowa. Ini kakak-kakak ya 10.000. Jadi kalau di total sekitar 150-an. Ini 150. Bagi berapa satu kelompok? 12. Berarti per orangnya Ya 10.000-nya selainnya buat konsumsi. oh iya. Lainnya konsumsi ya, Bu. Jadi kemarin tuh umumnya kalau yang telat tuh bawa konsumsi. Iya, itu belanjanya Pengerjaannya berapa hari? 2 hari. Jadi dihubungkan sebenarnya minggu kemarin kita sudah membuat yang bukan ini, tapi menggunakan styrofoam yang biasa. Tapi terus kelompok kita merasa insecure dengan tas lain yang wah kok lebih bagus gitu. Terus Jadi kita ngide, Bu. ide buat Kita membuat ulang. termotivasi terus ngerencanainnya itu hari Jumat, terus pas dia jadwal ganti kok hari Selasa. Akhirnya pas hari Minggu kita Bikin ngebut. Sabtu itu dari pagi sampai malam full. Itu dari nol loh, nol dari motong triplek, dari maskal.
2 hari itu dari pagi sampai hari pertama itu dari pagi, itu hari kedua dari siang. Ya karena dari kita tidak ada yang bisa on time itu. Jadinya harus semua. Lagi ya, sorry ya. Konsum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.